Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah, kali ini aku mau bikin kue gulung atau bolu gulung kuning telur. Jadi untuk bahannya di sini ada 13 butir kuning telur, kemudian 150 gram butter, 100 gram gula halus, kemudian 20 gram susu bubuk, 40 gram tepung terigu serbaguna, dan 70 gram selai stroberi. Nah, untuk resepnya teman-teman bisa lihat di video ini dan juga di kolom deskripsi. Oke, yang pertama kita mau cairkan dulu butter dengan cara double boiler. Nah, ini kita cairkan kemudian kita sisihkan. Setelah itu kita mau kocok atau mau mixer kuning telur dan juga gula halus. Nah, untuk pembuatan bolu gulung biasanya kuning telur harus dimixer sampai mengembang, kental dan juga berjejak. Nah, di sini kuning telurnya sudah berubah warna menjadi lebih pucat, tetapi konsistensi kuning telurnya masih cair. Jadi ini harus kita mixer kembali sampai kuning telurnya ini benar-benar mengembang dan juga kental berjejak ya, teman-teman. Nah, konsistensi kentalnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian kita mau masukkan bahan kering, dan bahan keringnya ini harus dimasukkan dengan cara diayak seperti ini. Kita masukkan tepung terigu dan juga gula halus. Nah, untuk aduknya di sini aku pakai mixer kecepatan yang paling rendah. Ini perlahan aja kita aduk sampai tercampur merata. Tetapi teman-teman juga boleh pakai spatula. Nah, ini kita aduk asal aja sampai tercampur merata. Kemudian kita matikan mixernya. Lalu kita aduk kembali sebentar dengan menggunakan spatula untuk memastikan tepung terigunya itu yang masih menempel di bagian tepi wadah bisa tercampur merata dengan adonan. Nah, kalau sudah, supaya memudahkan untuk kita mencampur butter cair dan juga adonan kuning telur, ini caranya sangat mudah. Kita campurkan adonan kuning telur ke dalam butter beberapa sendok, kemudian diaduk sampai tercampur merata. Nah, nanti di sini aku mau lihatkan teman-teman, kalau sudah tercampur merata antara butter dan juga adonan kuning telur, biasa konsistensinya seperti ini, kental dan juga tekstur adonannya halus ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita tuang kembali ke dalam adonan kuning telur. Nah, kalau sudah, ini kita aduk kembali perlahan dengan menggunakan spatula. Kita aduk sampai adonannya benar-benar tercampur merata dan tidak ada sisa dari butter cair yang masih mengendap di dasar adonan yang bisa menyebabkan lapis ataupun bolu gulung yang kita bikin bantet nantinya. Nah, kalau sudah, ini adonan bolu gulungnya sudah selesai. Kemudian kita mau sisihkan dulu sebentar. Dan ini aku sudah siapkan loyang ukuran 22 x 22 di bagian dasar loyang. Udah aku alasi dengan baking paper. Nah, kita tuang semua adonan ke dalam loyangnya. Kemudian sebelum kita panggang di dalam oven, loyangnya ini kita hentakkan beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang masih di dalam adonan, supaya nanti permukaan bolu gulungnya tidak bergelembung dan mulus. Nah, ini kita panggang dengan api bawah terlebih dahulu. Ovennya 180 derajat ya teman-teman. Kalau oven aku kurang lebih 30 menit. Nah, kalau sudah,
Ini kita pindahkan di rak yang paling bawah, kita panggang dengan api atas sebentar aja sampai permukaannya kecoklatan. Nah, kalau sudah kecoklatan bagian permukaan bolu gulungnya, ini sudah matang kuenya dan sudah selesai. Kita keluarkan dari oven, kemudian kita hentakan sekali loyangnya supaya kuenya tidak mengkerut. Kemudian kita kerat di bagian tepinya, dan sekarang kita mau keluarkan bolu gulung dari loyangnya. Nah, di sini aku langsung alas pakai baking paper ya teman-teman. Jadi nanti kita ngegulungnya langsung pakai baking paper. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pori-pori dari bolu gulungnya halus ya. Kemudian untuk ngegulungnya di sini kan aku pakainya selai stroberi. Jadi dalam keadaan yang panas ataupun hangat sudah bisa digulung ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman yang pakai buttercream harus diamkan dulu bolu gulungnya hingga benar-benar dingin dan uap panasnya hilang, baru kalian bisa olesi dengan buttercream. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih sulit ngegulung bolu gulung, biasanya kalau aku pakai rolling pin ataupun paralon seperti ini, kemudian tekuk di bagian ujungnya sedikit, lalu kita lepaskan rolling pinnya atau paralon, kemudian gulung dan dorong ke depan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kemudian kita padatkan dengan cara tekan-tekan seperti ini menggunakan scraper. Nah, kalau sudah digulung kemudian kita lekatkan, kita eratkan ya teman-teman, kemudian diamkan hingga dingin bolu gulungnya, kemudian kita potong. Nah, kalau sudah dingin seperti ini bolu gulungnya teman-teman, jadi ini kita mau potong karena ini udah set ya, jadi saat kita potong pun nanti gulungannya tidak akan terbuka. Nah teman-teman, ini bolu gulung yang kita bikin pakai kuning telur, warnanya bagus ya. Nah untuk pisaunya setiap kalian memotong harus dibersihkan dari sisa selai yang menempel di pisau supaya potongan yang berikutnya itu potongan bolu gulungnya tetap rapi dan juga bersih ya. Jadi seperti ini. Nah ini aku mau potong semua ya teman-teman bolu gulungnya.